Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi panca indera. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 5 yang pertama ada Faiza Zalwa Azhara dengan NIM 2001152, Indri Putri Azhari dengan NIM 2001154, Liliana Saharani dengan NIM 2001156, Nurillah Mutmainnah dengan NIM 2001162, Mutia Kamila dengan NIM 2001159, Putri Ayuni dengan NIM 2001164, dan Sylvia Butar-Butar dengan NIM 2001178. Baiklah, sebelum kami memulai penjelasan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah membimbing kami dalam melakukan perkuliahan ini. Yang pertama itu pengertian panca indera. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Sistem panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan karena memiliki sel-sel reseptor khusus. Klasifikasi sel-sel reseptor berdasarkan fungsinya. Ada 2. Yang pertama, interoreseptor yang berfungsi mengenali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh, seperti rasa nyeri di dalam tubuh, kadar oksigen menurun, kadar glukosa, tekanan darah menurun atau menaik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada eksoreseptor yang berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ sensori kompleks yang mempunyai fungsi optikal untuk melihat dan saraf untuk tranduksi atau mengubah bentuk energi ke bentuk lain dalam bentuk sinar. Aparatus optik mata membentuk dan mempertahankan ketajaman fokus objek dalam retina. Fotoreseptor dalam retina dapat mengubah sinar ke dalam bentuk sinyal, kemudian mentransmisikan ke pusat visual di otak melalui elemen saraf integratif. Baiklah, selanjutnya anatomi mata. Dapat kita lihat di gambar. Di bagian depan mata itu terdapat pupil, iris, kornea. Kornea itu yang berbentuk bening. Ada juga bilik depan, bilik belakang, ligamen suspensori. Pada bagian belakang ada sklera, koroid, retina, medula lutea, optik, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut dengan seksama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji pertama, yaitu bagian bola mata dan fungsinya. Yang pertama itu sklera. Fungsinya melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otak mata. Kedua, kornea. Memungkinkan lewatnya cahaya dan merefraksi cahaya. Ketiga, koroid. Mengandung pembuluh darah, penyuplai retina, dan melindungi refleksi cahaya dalam mata. Keempat, badan siliaris. Fungsinya menyokong lensa, mengandung otot yang memungkinkan lensa berubah bentuk dan mensekresikan aqueous humor. Kelima, iris atau pupil. Fungsinya mengendalikan ukuran pupil, sedangkan pigmennya mengurangi lewatnya cahaya. Keenam, lensa. Fungsinya memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa. Ketujuh, retina fovea atau bintik kuningnya. Fungsinya mengandung sel batang dan kerucut, bagian retina yang mengandung sel kerucut. Ke-8, bintik buta. Fungsinya daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang. Ke-9, vitreous humor atau humor bening.
Fungsinya menyokong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. 10. Aqueous humor atau humor berair. Fungsinya menjaga bentuk kantong depan bola mata. Selanjutnya, struktur mata secara esensial. Pertama, lapisan terluar yang keras pada bola mata adalah tunika fibrosa. Bagian posterior tunika fibrosa adalah sklera opaque yang berisi jaringan ikat fibrosa putih. Sklera memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat pelepasan pada otot ekstrinsik. Kornea adalah perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di bagian depan mata. Bagian ini mentransmisi cahaya dan memfokuskan berkas cahaya. Kedua, lapisan tengah bola mata disebut tunika vaskular atau uvea, yang tersusun dari koroid, badan silaris, dan iris. Lapisan koroid adalah bagian yang sangat terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya. 2. Badan siliaris, suatu penebalan di bagian anterior lapisan koroid mengandung pembuluh darah dan otot silaris. Ketiga, iris perpanjangan sisi anterior koroid merupakan bagian mata yang berwarna bening. Keempat, pupil adalah ruang terbuka yang bulat pada iris yang harus dilalui cahaya untuk masuk ke interior mata. Ketiga, lensa adalah struktur bikonveks yang bening tepat di belakang pupil. 4. Rongga mata. Rongga anterior terbagi menjadi 2 ruang. Pertama, ruang anterior terletak di belakang kornea dan di depan iris. 2. Ruang tersebut berisi aqueous humor, suatu hormon yang diproduksi processus silaris untuk mencukupi kebutuhan nutrisi lensa dan kornea. Ketiga, lensa intraokular pada aqueous humor penting untuk mempertahankan bentuk bola mata. Rongga posterior terletak di antara lensa dan retina yang berisi vitreous humor seperti gel transparan yang juga berperan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan mempertahankan posisi retina terhadap kornea. 5. Retina, lapisan terdalam mata, adalah lapisan yang tipis dan transparan. Lapisan ini terdiri dari satu lapisan terpigmentasi luar pada retina melekat pada lapisan koroid. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap cahaya berlebih dan mencegah refleksi internal bekas cahaya yang melalui bola mata. Kedua, lapisan jaringan saraf dalam atau optikal terletak bersebelahan dengan lapisan terpigmentasi adalah struktur kompleks yang terdiri dari berbagai jenis neuron yang tersusun sedikitnya 10 lapisan terpisah. Ketiga, bintik buta atau diskus optik adalah titik terluar saraf optik. Keempat, lutea makula adalah area kekuningan yang terletak sedikit lateral terhadap pusat. Kelima, fovea adalah pelekukan sentral makula lukea yang tidak memiliki sel batang dan hanya mengandung sel kerucut. Bagian ini adalah pusat visual mata. Bayangan yang terfokus di sini akan diinterpretasikan dengan jelas dan tajam oleh otak. Selanjutnya, lapisan bola mata. Yang pertama, tunika fibrosa, terdiri atas bagian posterior yang opak, sklera, dan bagian anterior yang transparan. Sklera terdiri atas jaringan fibrosa padat berwarna putih di posterior. Sklera ditembus oleh nervus opticus. Kedua, tunika vasculosa pigmentosa. Tunika vasculosa terdiri atas koroid, corpus ciliare, iris, dan pupil. Ketiga, tunika nervosa atau retina. Retina terdiri atas vas nervosa sebelah dalam dan vas pigmentosa di bagian luar. Permukaan dalam berhubungan dengan corpus vitreum, pinggir anteriornya membentuk cincin berombak disebut oroserata. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Keempat, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Kelima, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat.
Gangguan-gangguan pada indera penglihatan, hipermetropi, bila mata hanya mampu melihat jelas jarak jauh, benda-benda dekat tidak tampak jelas. Penyebabnya adalah lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan jatuh di belakang bintik kuning. Miopi, bila mata hanya mampu melihat jelas jarak dekat, benda-benda jauh tidak tampak jelas. Penyebabnya adalah lensa mata terlalu cembung sehingga bayangan benda jatuh di depan bintik kuning. Presbiopi, gangguan ini biasa terjadi pada orang lanjut usia. Cahaya sejajar yang datang difokuskan di belakang retina. Penyebabnya lensa mata terlalu pipih karena daya akomodasinya terlalu lemah. Konjungtivitis, peradangan pada konjungtivita yang disebabkan oleh berbagai organisme, salah satu atau kedua mata terasa panas dan seolah-olah mengandung pasir. Kelopak mata bengkak, konjungtiva berwarna merah, mata berair serta tidak tahan cahaya. Katarak, pengaburan lensa, dapat menyerang sebagian atau seluruh lensa mata. Glaukoma, disebabkan adanya cairan dalam bilik arterior yang belum sampai di saluran keluar, sehingga tegangan yang ditimbulkan dapat menimbulkan tekanan pada saraf optik yang lama-kelamaan dapat menghilangkan daya melihat mata. Yang kedua, indera pendengar, yaitu telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan kesan suara pada kita. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis atau getaran yang kita sebut suara. Dalam keadaan biasa, getaran mencapai indera pendengar yaitu telinga melalui udara. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari pinna, saluran auditori, yaitu mengumpulkan getaran udara dan meneruskan gelombang suara ke membran timpani. Telinga tengah, bagiannya ada membran timpani, selaput gendang, yang berfungsi meneruskan gelombang suara ke osikula. Tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, fungsinya meneruskan getaran suara ke jendela oval, dan saluran eustachius, yaitu menyeimbangkan tekanan udara antara telinga tengah dan lingkungan. Telinga dalam, bagiannya yaitu jendela oval, berfungsi penghubung telinga tengah dengan telinga dalam. Jendela melingkar sebagai reseptor suara, koklea sebagai reseptor untuk gerakan kepala, dan organ korti tempat terdapatnya sel reseptor suara terbentuk rambut. Yang pertama yaitu telinga bagian luar atau auris externa. Bagian ini terdiri dari daun telinga yang disebut juga dengan auricula, yang berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Telinga luar ini juga terdiri dari liang telinga luar atau meatus acousticus externus yang berfungsi menghantarkan getaran suara dan mempertahankan kelembaban suhu dari udara yang masuk. Dari telinga bagian luar ini terdiri dari 4 bagian yang terletak pada daun telinga. Yang pertama ada helix, yang kedua concha, yang ketiga tragus, dan yang keempat bulbus. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah atau auris media. Antara auris externa dan auris media dibatasi oleh gendang pendengaran yang dinamakan membran timpani. Membran timpani ini yang membatasi suatu ruangan bagian tengah yang disebut cavum timpani, dan di dalamnya terdapat tulang pendengaran atau osikula auditiva yang terdiri dari malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini saling berhubungan sehingga getaran-getaran bunyi dapat dihantarkan dari gendang pendengaran ke telinga bagian dalam. Fungsinya yaitu sebagai penyalur getaran suara, memperkuat suara, dan melindungi alat pada telinga bagian dalam. 3. Telinga bagian dalam atau labirin merupakan bagian terpenting dari telinga. Labirin adalah suatu rongga berisi cairan perilimpe dan letaknya di tulang pelipis yang berfungsi melindungi bagian dalam. Dalam telinga bagian dalam yang terpenting adalah organ korti. Organ korti ini merupakan suatu reseptor pendengaran yang terletak di dalam koklea bagian skala media, tepatnya di atas membran basilaris. Organ korti berupa suatu deretan sel-sel rambut yang jumlahnya berkisar antara 24.000 sampai dengan 31.000 ke atas atau lebih. Deretan rambut-rambut tersebut dinamakan tali pendengaran. Tali pendengaran ini penting untuk menseleksi berbagai nada suara. Perbedaan ukuran dan bentuk ini berperan untuk menentukan berbagai nada suara. Bila suara datang dengan nada tinggi, maka yang bergetar adalah sel rambut bagian basis.
Bila suara datang dengan nada rendah, maka yang bergetar adalah sel rambut bagian apek. Dan bila nada suara datang dengan nada sedang, maka yang bergetar adalah sel rambut bagian tengah, yang merupakan teori resonansi dari Helmholtz. Proses mendengar. Tahapan fal pendengaran terdiri dari beberapa hal di bawah ini. 1. Bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. 2. Gendang telinga bergetar oleh bunyi. 3. Getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput. 4. Getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. 5. Getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah, dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Dan yang terakhir yaitu saraf auditori mengirim sinyal ke otak, di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi. Selanjutnya yaitu saraf pendengaran vestibularis dan koklearis. Keluar dari otak kecil melalui nervus vertibularis yang terletak pada titik pertemuan antara pons dan membran oblongato, kemudian bergabung dengan nervus koklearis menuju telinga. Di dalam telinga ia berpisah. Pertama vestibularis yaitu organ keseimbangan, kedua enkoklearis, koklea atau rumah siput. Enkoklearis dan serabut-serabut sarafnya berasal dari lobus temporalis, kemudian keluar menuju nukleus khusus yang berada tepat di belakang talamus menuju ke telinga. Saraf ini bergabung dengan nervus vestibularis. Gangguan-gangguan pada indera pendengaran secara klinis. Yang pertama, tuli konduktif atau tuli perifer. Pada penderita, tuli konduksi hantaran suara melalui udara terganggu, sedangkan suara melalui tulang normal. Yang kedua, tuli persepsi atau tuli sentral. Tuli sentral yaitu bila kerusakan dimulai dari organ korti, umumnya penderita akan kehilangan pendengaran terhadap suara dengan frekuensi tinggi, karena itu disebut juga dengan tuli diskon. Selanjutnya, gangguan-gangguan pada indera pendengaran secara fisiologis. Yang pertama, tuli konduksi atau hantara. Segala bentuk ketulian yang disebabkan oleh gangguan hantaran udara melalui telinga luar sampai organ korti. Yang kedua ada tuli persepsi atau tuli penerimaan, yang mana segala bentuk ketulian yang disebabkan oleh karena kerusakan reseptor penerimaan organ korti sampai nervus ke-8 atau nervus koklearis. Yang ketiga, tuli sentral, segala bentuk ketulian yang disebabkan oleh kerusakan batang otak atau medula oblongata sampai pada korteks cerebri lobus temporalis atau pusat pendengaran. Selanjutnya yaitu indera penciuman atau hidung yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Indera pembau atau pencium terdapat pada selaput lendir rongga hidung. Indera ini mampu menerima rangsangan zat yang berbentuk gas atau oflaksi. Di bawah ini merupakan bagian-bagian dari penampang hidung bagian luar. Lanjut, struktur indera pembau terdiri dari sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel, sel-sel pembau atau sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Sel-sel olfaktori sangat peka terhadap rangsangan gas kimia atau kemoreseptor. Sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung, sedangkan ujung yang lain berupa tonjolan akson membentuk berkas yang disebut saraf otak atau nervus olfaktori. Rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palet. Di rongga hidung, bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas. Rongga ini dapat membau dengan baik. Mukus membran berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru.
Fisiologi sensasi penciuman. Reseptor penciuman terletak pada selaput lendir hidung bagian atas kongka superior. Daerah ini mempunyai luas kurang lebih 2 cm yang berwarna kekuning-kuningan yang disebut area olfaktoria. Alat penciuman yang mempunyai kepekaan yang luar biasa karena kadar-kadar zat yang dimiliki rendah sudah mampu merangsang reseptor penciuman. Reseptor penciuman terletak di bagian atas dari rongga hidung. Pada gerak pernafasan biasa, aliran gerak udara pernafasan hanya melalui bagian bawah rongga hidung. Oleh karena itu, kita bernafas biasa suatu zat tidak tercium oleh kita. Supaya udara pernafasan dapat mencapai rongga hidung bagian atas atau area olfaktoria, maka kita harus menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian, terjadi arus memutar dari udara pernafasan sehingga gas yang mengandung zat yang berbau tadi akan sampai pada area olfaktoria akan tercium. Mekanisme kerja indera penciuman sebagai berikut. Adanya rangsang atau bau masuk ke lubang hidung, dilanjutkan ke epitelium olfaktori, kemudian ke mukosa olfaktori, ke saraf olfaktori, ke talamus, ke hipotalamus, dan ke otak. Gangguan-gangguan pada indera penciuman. Yang pertama, anosmia. Anosmia adalah kondisi hilang atau menurunnya penciuman yang disebabkan oleh gangguan saluran hidung, cedera kepala, tumor, sulcus olfaktorius. Lalu, polip hidung. Polip hidung adalah pertumbuhan sel yang bersifat jinak di selaput lendir hidung. Kemungkinan penyebabnya adalah reaksi hipersensitif atau alergi. Selanjutnya, salesma atau cold dan influenza atau flu. Salesma dan influenza adalah infeksi pada alat pernafasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang panas atau sakit pada persendian. Selanjutnya, indera pengecap atau lidah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang indera pengecap, yaitu lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan juga menelan. Lidah ini dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Kemudian, bisa kita lihat pada slide, yaitu terdapat gambar dari struktur lidah. Lidah ini tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut dengan papila. Papila ini terdapat dalam 3 jenis. Yang pertama adalah papila filiformis yang berbentuk seperti benang halus. Kemudian ada papila circumvallata yang berbentuk bulat dan tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Kemudian yang terakhir ada papila fungiformis yang berbentuk seperti jamur. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Tunas pengecap ini terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Yang selanjutnya adalah proses pengecapan. Rangsangan kimia yang berasal dari luar tubuh diterima oleh reseptor kimia atau kemoreseptor. Kemoreseptor kita terhadap lingkungan luar adalah berupa tunas pengecap yang terdapat pada lidah. Agar suatu zat dapat dirasakan, zat itu harus larut dalam kelembapan mulut sehingga dapat menstimulasi kuncup rasa atau tunas pengecap. Indera pengecap manusia dapat mengecap 4 cita rasa, yaitu rasa manis, rasa asin, rasa pahit, dan rasa asam. Kuncup pengecap untuk masing-masing cita rasa terletak pada daerah lidah yang berbeda, yaitu bagian ujung untuk rasa manis, bagian tepi samping untuk rasa asam, bagian belakang untuk rasa pahit, dan bagian tepi depan untuk rasa asin. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini akan diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Yang selanjutnya yaitu adalah gangguan-gangguan pada indera pengecapan. Yang pertama ada glositis. Glositis atau peradangan lidah ini bisa terdapat dalam akut maupun kronis. Gejala-gejalanya yaitu berupa ulkus dan lendir yang menutupi lidah. Peradangan ini biasanya timbul pada orang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi pada giginya. Yang selanjutnya ada leukoplakia.
Baiklah, sebelumnya saya Putri Ayuni NIM 2001164 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Dengan kulit, kita dapat membedakan permukaan kasar, halus, dan dapat membedakan benda panas dan benda dingin. Kulit juga dapat berfungsi sebagai pelindung tubuh dengan cara melapisi tubuh. Bagian-bagian kulit. Kulit terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar disebut juga epidermis, lapisan dalam disebut dermis. Lapisan luar tersusun atas dua lapisan, yaitu kulit ari dan lapisan malpighi. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bakteri dan menguapnya air dari tubuh. Sedangkan lapisan malpighi tersusun atas sel-sel yang aktif membelah diri. Sel terluar lapisan malpighi mati dan kemudian menggantikan sel kulit ari yang mengelupas. Lapisan dalam tersusun dari jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan saraf penerima rangsang yang disebut reseptor. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh. Otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, cara kerja kulit. Yang pertama, sentuhan yang dilakukan pada semua benda menghasilkan rangsang. Lalu yang kedua, rangsang itu diterima oleh reseptor kulit. Kemudian, rangsang itu diteruskan oleh reseptor ke otak dan kita dapat meraba suatu benda. Otak juga memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang itu karena informasi yang cepat, tubuh kita dapat terhindar dari bahaya luar. Misalnya, saat kita menyentuh benda yang panas. Jika tubuh tidak tahan panas, maka secara refleks tubuh akan menghindari panas tersebut dan tubuh terhindar dari kerusakan yang lebih fatal. Selanjutnya yaitu gangguan-gangguan pada indera peraba. Disebabkan karena sentuhan setempat dengan bahan yang merangsang seperti sengatan tawon atau duri, tanaman, dapat juga disebabkan karena alergi pada makanan atau benda tertentu seperti kosmetik. Contohnya yang pertama yaitu ada panu, yang kedua ada kutu air, yang ketiga ada kadas, dan yang terakhir ada urtikaria. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.